Oke, Bayi mulai aja ya pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu. baik. Baik. Lumayan lah, Bu. Baru kelar praktikum. Oh gitu ya. Praktikum apa? Praktikum kimia, Bu. Kimia, Bu. Masa? Udah nyampe modul berapa? Dua, Bu. Modul dua. Modul 2 itu apa ya? Sifat Sifat lautan asam lautan asam basa, basa, Bu. Bu. Wah, udah nyampe asam basa aja. Nah, asam basa itu kalau di materi kita nanti abis UTS ya. Itu ada yang ngirim pesan suara. Ini chat WA aku jadi kebaca ya. Ya udahlah. Jangan ngechat yang aneh-aneh aja kalian. Ini lagi aku rekam. Ya udah ya, kita hari ini coba akan latihan soal dulu. Coba kita pemanasan dulu. Nah, ini deh, Bu Ayu kasih pemanasan sebelum kita latihan ke yang sifat koligatif. Coba kita pemanasan dulu untuk yang apa namanya? Satuan konsentrasi. Coba, sok. Nah, misalnya aku punya soal seperti ini. Tentukan molalitas etanol. Etanol itu rumusnya C2H5OH yang punya persen masanya 95%. Sok, Mangga. Pertamanya kita harus ngapain dulu nih kalau dapat soal kayak gini? Tentuin MR-nya dulu, Bu. Tentuin Sama MR-nya. jumlah, sama massa etanolnya berapa, Bu? Oke, mantap. Berarti kita hitung dulu MR-nya. Siapa yang mau kita hitung? MR-nya? Metanol ini ya? Oke. Ya, kalau kita hitung MR-nya berarti berapa dia? C2H5OH. Berarti MR-nya berapa tuh? C-nya 12 kali 2 kan 24. Nah, ditambah H-nya 6 ya. Bener nggak? Terus ditambah O-nya 16. Berarti berapakah MR-nya? 46, Bu. 46. Oke. Nah, setelah itu kita kan punya informasi tadi ada larutan etanol, dia punya persen massa 95%. Nah, masih ingat nggak? Kalau kamu punya 95%, maknanya apa, nak? 95%. Coba, kalau kita punya etanol 95%, Bu Ayu nanya, apakah semuanya etanol di situ? Apakah semuanya Tidak, Bu. etanol? 5%-nya air. 5%-nya air. Nice. Oke, berarti kalau misalnya kita tentukan, kita misalkan aja ya. Boleh kamu misalkan massa totalnya misalnya 100 gram misalnya gitu ya. Kalau massa totalnya 100 gram, berarti 95% itu boleh maknanya apa? 95%-nya adalah si etanol gitu ya. Berarti sisanya 5%-nya adalah air seperti itu. Air. Berarti kalau kita misalkan massa total mereka 100 gram. Berarti etanolnya 95 gram, airnya 5 gram ya, Bu? Wih, cakep ya. Berarti di sini massa etanolnya adalah 95 gram, kemudian massa airnya adalah 5 gram. Oke. Nah, yang ditanya di soal adalah tentukan molalitas dari etanolnya. Yo, masih ingat nggak kalau mencari molalitas? Cara nyarinya gimana? Molalitas, coy. Masih ingat nggak, coy? Molalitas itu apa sih maknanya? Mol zat terlarut, gitu kan ya, dibagi kilogram dari pelarutnya. Gitu ya. Atau kita bisa menurunkan persamaan ini. Bu Ayu, aku nggak suka persamaan ini deh, gitu. Ya boleh. Diturunkan yang waktu itu gimana? Molnya boleh kamu substitusikan dengan massa per mr gitu kan? Atau kalau zaman SMA apa? Gram per mr dikali gitu ya, Gram per kilogramnya MR kali 1000 per 1000 per pelarut. gramnya pelarut. Coy, ini jangan-jangan kamu ini ya masih di sekitaran itu ya, Laptek ya. Halo. Ih, males saya nggak ada yang respon. Cuy. Panggil satu-satu, nggak ada yang respon. Awas ya kalau tak panggil nggak ada ya. Lawrence, ada nggak Lawrence? Hadir, Bu. Hadir. Lawrence, kamu di mana sekarang? Saya baru sampai rumah, Bu. Oh, baru sampai rumah. Oke, Aisyah. Lagi di jalan, Bu. Oh, Raja lagi di jalan. Anderson. Assalamualaikum, Bu.
Asrama. Oke, Damayanti Pramudia. Elijah, Ervita, Gebi, Hayatun. Bu izin baterai 2%, belum sampai kos. Ya Saya Allah. baru sampai kos, Bu. Ya Mati Allah. lampu di permis, jadi beli kuota dulu tadi. Kasiannya nak, kalian. Beres praktikum jam berapa sih? 4:30. Iya, Bu. Ya Ya, Bu. Iya, Bu. Allah. Bu. Jadi jam 5 keburu-buru ya, kalau tutornya jam 5 ya. Apa mau malam aja? Kalau Selasa malam itu enggak? Mas, ya ini tetap tutor. Maksudnya besok-besok daripada kamu ngos-ngosan, belum nyampe kosan udah ngejar tutor. Gimana, Coy? Iya, Bu. Saya juga buru-buru, soalnya Iya saya ya. jauh di rumahnya. Tapi Ta- Bu, ha, ha, ada ha. tutorial Ya, fitness Bu. Bu. Loh, Ibu, ini malam. oh ada tutor Ada lain. Isdas. Tutor Oh, fitness jam 6 sampai jam 8 Bu. wadaw ya. Kalau ini jam berapa kalian? Malam selain Senin malam. Selain Senin malam kapan itunya? Daripada nih ngos-ngosan kamu, kapan nak? Apa Kamis malam? Malam Jumat yasinan kita harusnya mah. Ya, kita mah tutor ya. Kamis malam tutor Madas, Ibu. Loh, bukannya tutor madas itu, oh ini TPB 48 ya. Yang tutor madasnya hari Jumat itu 49. Kapan yang malamnya ini jadi? Besok ada kelas ganti PKS. Besok malam ada kelas ganti PKS. Tapi kalau sebelum apa kalau sesudah itu, Ya. maksudnya di minggu-minggu berikutnya kosong. Ya udah, kalau misalnya kosong Rabu malam berarti ya. Hah, mau gitu aja. Apa-apa. Kalau Rabu malam ada ini Bu, kelas pengganti PKS Bu. Iya, kelas pengganti PKS kan yang buat minggu depan aja. Atau buat minggu ini aja. Mingdepnya aja, mingdep aja. Minggu depannya loh coy. Ada nggak? Ya sudahlah. Nanti kita diskusikan. Ini dulu ya, beresin dulu. Jadi yang lagi di jalan Bu Ayu maklumin ya, karena baru beres kelas jam 4:30 ya. Punten pisan. Emang Bu Ayu cuma ngelihatnya, ini ada jeda waktu, apa namanya, bisa nih diisi untuk tutor. Punten dia enak ya. Jadi kalau kalian yang terburu-buru, tapi ini Bu Ayu rekam. Aduh ingetin aku dong, rekaman-rekaman kita tuh belum sempat aku upload ya. Nanti biar Bu Ayu upload ya, biar kalian buat belajar. Oke, ya kerjain ini dulu lah. Baik, Bu. Kerjain ini dulu, Guy. Ya, molalitas. Berarti tinggal masukin molalitas sama dengan gram per mr itu gramnya siapa sih? Gram yang atas gramnya siapa? Gramnya etanol apa air, cuy? Etanol, oke. Berarti Ya, kalau Bu. 95 dibagi mr-nya etanol 46 gitu kan? Dikali Iya. 1000, dibagi gram pelarutnya siapa? Pelarutnya air 5. Gitu. 5 Bu. 1000 sama 5 curit-curit dulu ya. 1000 sama 5 curit-curit 200 atas. Betul nggak? Betul. Oke. Benar, Bu. Ya udah berarti tinggal dihitung pakai kalkulator. Ih, kok jadi hitam? Hitung pakai kalkulator. Berapa sih jadinya? 95 dikali 200 dibagi 46. Cus. Kok aku banyak banget sih coy nemunya? Banyak nggak kalian? Berapa ketemunya? Kalian lagi di jalan ding ya? Ya udah, Bu Ayu ketemunya 413,04. Iya 413,04 betul ya? Nah, betul ya. Oke, ya sudah jadinya segini. Seperti itu, apakah bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa. Oke, yuk kalau bisa pemanasan yang kedua. Pokoknya nyampe panas dulu, baru kita latihan yang sifat koligatif. Tentukan molaritas larutan etanol. Kayaknya aku lagi favorit sama etanol ya. C2H5OH 43% dalam air dengan massa jenis larutannya adalah 0,95 gram per mililiter. Oke, yang ditanya apa nih di soal ini? Molaritas. Oke, masih ingat nggak kalau molaritas itu berarti
Kita lihat dulu ya persamaannya. Molaritas bisa dihitung dari mol zat terlarut dibagi volume larutan. Seperti itu ya, nakku ya. Nah, berarti poinnya adalah kita butuh mol zat terlarut, kita butuh volume larutan. Nah, sekarang kita cek. Tadi ini karena masih pakai etanol, MR-nya Bu Ayu simpan di sini ya, MR-nya 46. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita butuh mol sama volume larutan ya. Oke, nah kalau untuk mencari mol etanolnya, berarti kita butuh apa? Kalau udah ada MR, berarti tinggal butuh massa. Gitu nggak sih cuy? Iya dong. Nah, karena di sini etanolnya 43%, dengan cara yang tadi, kita bisa memisalkan. Gitu kan ya? Kita misalkan aja massa total. Massa total itu berarti kan massa larutannya ya. Kalau Bu Ayu sebut massa total itu kan berarti massa larutannya. Ya kamu boleh memisalkan aja massa totalnya 100 gram. Oke, berarti kalau massa totalnya 100 gram, kalau ada etanolnya 43%, itu maknanya apa? Berarti etanolnya ada 43 gram, gitu nggak sih cuy? Berarti sisanya adalah air, ya nggak? Airnya berapa sih? 57, ya nggak sih? 57 Bu. 57 kan ya? Sip. Oke, nah di sini udah ada massa etanol, udah ada MR. Bisa nggak kita cari mol? Bisa banget ya. Oke, yuk kita cari molnya. Berarti molnya etanol, kita pakai rumus yang harus di luar kepala. Cara nyari mol adalah massa atau gram dibagi MR. Gitu kan. Nah, massanya etanol adalah 43. Dibagi MR-nya adalah 46. Yuk, kita simpan dulu. Berarti molnya etanol berapa sih? 43 dibagi 46. 0,934, ya nggak? 0,934 mol. Oke, nah kalau molnya sudah dapat, berarti kita tinggal mencari volume larutan. Nah, di sini ada keterangan diketahui massa jenisnya, anakku. Oke, kalau ada massa jenis, masih ingat nggak sih massa jenis, coy? Ini massa jenisnya larutan nih. Kucing aku naik-naik benar. Apa nak? No. Jangan diinjek ininya. Aku lagi nulis. Sebentar. Kenapa nak? Aku nggak punya makanan. Aku lagi tutor. Bentar. Ini ada anak buluku. Ada yang pecinta kucing nggak? Mana? Pergi dulu. Pergi dulu nak. Kino nggak boleh nakal. Sana dulu. Oke. I'm so sorry. Oke ya. Yuk. Balik ke sini. Ini diketahui ada informasi tentang massa jenis larutan. Massa jenis larutan masih ingat nggak sih apa simbolnya? Cuy. Massa jenis larutan itu Rho, betul. Kamu masih ingat nggak waktu belajar tentang massa jenis? Rho itu bisa kita cari dengan cara apa? Rho itu kan sama aja massa per volume. Massa per... Betul. Nah, kalau di sini adalah Rho larutan, berarti massa yang dimaksud di sini adalah ini adalah massanya larutan, gitu kan? Berarti volume yang sini adalah volumenya larutan gitu. Cun nggak? Gitu ya. Nah, kita kan di sini butuh volume larutan. Artinya, untuk mencari volume larutan, berarti tinggal kita bagi aja massa larutan dibagi rho-nya, betul nggak? Betul ya? Oke, nah sekarang kita dapat Bu, massa larutannya dari mana? Tadi kan kita sudah memisalkan massa total gitu ya, atau massa larutannya kita misalkan 100 gram. Nah, berarti ini masukkan ke massanya di sini. Oke, berarti massa larutannya adalah 100 gram, gitu kan? Dibagi dengan rho-nya. Rho-nya ada 0,95 gram per mililiter. Berarti nanti milinya ke atas, cun nggak nak? Gramnya kan di sini kan kecuri-curi. Berarti mililiternya ke atas. Nyambung nggak? Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Berarti tinggal kita hitung pakai kalkulator. Berapa volume larutannya Bu Ayu? Berarti 100 dibagi 0,95. Ya udah, berarti dia punya volume larutannya adalah 105,263 mililiter. Seperti itu. Nah, kalau volume larutannya udah didapatkan, berarti kita tinggal masukin ke sini nakku. Nah, tapi hati-hati. Untuk di persamaan ini volume larutannya harus dalam satuan liter seperti itu. Ya, sehingga mililiternya ini diubah dulu jadi liter. Berarti kalau 105,263 dijadiin ke dalam liter, tinggal dibagi dengan
1000 ya. Berarti jadinya 0,105 liter. Nah, kalau udah baru dihitung ya molaritas. Jadi cara nyarinya kan mol per volume gitu ya. Mol zat terlarutnya adalah 0,934 dibagi volumenya adalah 0,105. Berarti molaritasnya berapa Bu Ayu? Tak hitung dulu. 0,934 dibagi 0,105. Tadi ada yang udah nyari berapa? 8,89. 8,89 Bu. 8,89 molar. Seperti itu. Nyambung? Bisa dipahamin? Bisa Bu. Bisa ya. Oke. Ini ada yang ngechat lagi apa nih? Apa B? Mau Bu sebelumnya daerah Belwis mati lampu. Bu mental masuk iyalah ya udahlah nggak apa-apa lah Kak. Nanti paling rekamannya aja ya aku share ke kalian. Ini sama kayak waktu itu Bu Ayu ini. Apa namanya Bu Ayu di Zoom ya Nak. Jadi yang kalau lewat HP waktu yang ingat malam Minggu kemarin lewat HP bisa masuk, tapi lewat laptop untuk apa masuk ke Zoom-nya itu nggak ngangkat ya. Makanya jadi nggak jadi lemah banget sinyal. Oke, nomor 2 sudah. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang nomor 2? Aman nggak ini? Masih aman. Oke, masih aman. Next. Nah, mangga. Berapa kadar atau persen etanol dalam larutan etanol jika fraksi mol etanol adalah 0,2? Ih, beneran kayaknya aku lagi favorit banget sama etanol ya. Oke, berarti tadi apa? Kalau ada larutan etanol, yang ada di otak kalian harus berpikirnya adalah ada etanol, kemudian ada air ya, Nak ya. Etanol itu kan tadi C2H5OH. Nah, sementara kalau air itu adalah H2O, gitu ya. H2O. Yang ditanya di soal ini adalah kadar atau persen etanol. Kadar itu sama aja kayak persen massa, Nak. Ya, masih ingat nggak? Kalau untuk mencari persen massa berarti kamu harus menghitung apanya? Masih ingat nggak? Berarti untuk mencari persen massa etanol, masih ingat caranya? Berarti kan tinggal kita cari dulu massa etanol, gitu kan? Dibagi dengan massa total. Massa total itu berarti massa larutannya, gitu kan? Dikali 100%. Seperti itu. Oke. Nah, artinya Nak, kalau kita ingin mencari persen etanol, berarti kan kita butuh massa etanol dan massa totalnya. Artinya selain mencari massa etanol, kita juga butuh mencari massa airnya. Ngono toh? Oke. Nah, cari massanya dari mana Bu Ayu? Ini diketahui Nak. Di soal ini diketahui fraksi mol etanol adalah 0,2. Nah, ayo, kalau fraksi mol masih ingat nggak? Cara menghitung fraksi mol seperti apa? Mol terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut. Betul. Berarti kalau di sini dia nyarinya adalah fraksi mol etanol atau Bu Ayu kasih XET gitu ya, fraksi mol etanol, berarti kita cari dengan mol etanol dibagi mol etanol ditambah molnya air gitu kan ya. Iya nggak sih? Ya, Bu. Iya dong. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lihat, Nah. Di sini fraksi mol etanolnya 0,2. Cuy, 0,2 itu kalau dijadikan pecahan berapa? 0,2 itu sama aja berapa sih, Nak? Sama aja 2/10 ya? Nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? 2/10. Atau berapa? 0,2 itu sama aja 1/5. Iya nggak? Nah, artinya seperti ini kan, Nak. X etanol ini ada 0,2 kan. 0,2 itu berarti maknanya kan boleh kamu pakai 2/10 atau boleh pakai 1/5. Nah, 1/5 itu miliknya siapa berarti? 1/5 itu berarti yang atas punyanya siapa? Yang atas berarti punya molnya etanol. Nyambung nggak? Yang bawah itu punya molnya etanol ditambah molnya air gitu. Cun nggak sih cuy? Cun ya? Nah, berarti kalau dari sini kita bisa nggak mencari molnya air berapa? Berarti molnya air berapa? Kan molnya etanolnya kan 1. Cun nggak?
Nah, sementara yang bawah itu adalah mol etanol ditambah mol air. Nah, kalau mol etanolnya 1 berarti mol airnya berapa? 4, iya nggak sih? Nyambung nggak? Bu. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung ya. Berarti nanti dari sini kita ketemu molnya etanol itu adalah 1 mol gitu kan? Berarti molnya air itu adalah 4 mol. Gitu kan enak ya? Nah, kalau udah ada mol masing-masing, bisa nggak kita nyari massa masing-masing ini? Bisa kan? Kan kita tahu kalau mol itu sama dengan gram dibagi mr atau massa dibagi mr gitu toh. Nah, sekarang kita lihat tadi etanol mr-nya berapa? Ini mr-nya 46 kan? Nah, sementara kalau H2O mr-nya berapa, Nak? 18. 18. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari massa masing-masing. Gitu ya. Nah, berarti massanya etanol. Kan tadi apa? Mol sama dengan gram per mr. Berarti untuk mencari massanya etanol itu berarti kan mol dikali dengan mr-nya. Betul nggak? Molnya dia 1, mr-nya 46. Berarti massanya etanol adalah 46 gram. Nah, kemudian kita cari massanya air. Nah, masanya air gimana Bu Ayu? Ya udah dengan cara yang sama, mol dikali mr-nya gitu kan. Nah, molnya air berapa? 4. MR-nya air 18. Ya udah berarti 4 kali 18 berapa? 72. 72 gram. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tinggal masukin ke persamaan ini. Berarti kita punya persennya etanol berapa? Ya udah, masanya etanol berapa sih? 46 dibagi massa totalnya berapa? 46 tambah 72. 46 tambah 72 berapa sih? 118. Gitu kan? Tinggal dikali dengan 100%. Pencet kalkulatornya, 46 dibagi 118 dikali 100%. Bu Ayu nemunya 38,98%. Seperti itu. Apakah nyambung? Sampai sini? Nyambung. Kecepatan nggak, Nak? Kecepatan ya jelasinnya? Enggak, Bang. Aman ya? Oke. Ya sudah. Kalau misalnya ini sudah aman, berarti pemanasannya udah ya. Pemanasannya udah dulu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sifat koligatif larutan. Nah, cuy, tapi sebelum kita latihan soal tentang sifat koligatif larutan, nah, Bu Ayu mungkin ingatkan sini ya. Kalau kita ngomongin sifat koligatif larutan, nanti kita akan ketemu ya sama 4 sifat ini. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama tekanan osmotik. Gitu ya. Oke, nah yang diingat dari sifat koligatif larutan adalah kalau kita ngomongin larutan, masih kan nggak? Kalau kita ngomongin larutan, berarti yang ada di otak kita itu harus berpikir bahwa di dalam larutan itu pasti ada zat terlarut, ada pelarutnya. Betul ya? Kayak gitu dulu ya. Ada zat terlarut, ada pelarutnya. Nah, kalau kita masuk ke tekanan uap, di kelas besar Bu Ayu udah pernah ngejelasin kan ya. Kalau penurunan tekanan uap itu maknanya apa, Nak? Maknanya adalah sebelum ada zat terlarut, itu justru tekanan uapnya lebih besar dibandingkan setelah ditambahkan zat larut. Ingat nggak sih, Nakku? Ingat nggak? Atau Bu Ayu tulis di sini ya. Nah, jadi kamu mungkin masih ingat ya, nanti kalau kita belajar penurunan tekanan uap, itu nanti kita ada istilah, ada yang disebut P0, ada yang disebut P. Masih ingat ya? Kalau P0 itu adalah punya pelarutnya, atau tekanan uap dari pelarutnya. Bu Ayu, pelarutnya apa ya? Tergantung. Kalau di soal misalnya menggunakan pelarut air, berarti P0 itu adalah tekanan uap air. Kalau misalnya pakai pelarut benzena, berarti P0 itu adalah tekanan uap dari benzenanya. Itu ya. Nah, sementara kalau P itu adalah tekanan uap dari larutannya. Seperti itu. Nah, karena di sini sifat koligatif yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, artinya apa? Artinya tekanan uap zat murninya atau biasanya di sini yang kita sebut sebagai pelarut, gitu ya, P0 itu pasti dia lebih besar daripada P-nya gitu. Sehingga nanti kita bisa menghitung
ya. Misalkan kemarin Bu Ayu kasih contoh ya di kelas besar ya. Misalkan air gitu ya punya tekanan uap misalnya berapa ya? Misalkan 1 atm gitu ya pada suhu 20 derajat Celcius misalnya gitu. Nah, ketika ditambahkan zat terlarut, ternyata dia larutannya itu mengalami penurunan tekanan uap. Nah, larutannya misalnya memiliki tekanan uap larutannya adalah 0,8 atm misalnya gitu ya. Nah, sehingga dari ilustrasi ini nanti kita bisa menghitung kalau delta P itu nilainya akan setara dengan P0 dikurang P seperti itu. Itu ya. Nah, Bu Ayu enak Bu kalau misalnya di soal udah diketahui tekanan uap larut, kemudian udah diketahui tekanan uap larutan. Lah kalau misalnya belum, bagaimana caranya kita menghitung penurunan tekanan uap? Nah, jadi penurunan tekanan uap atau delta P itu ternyata nilainya itu akan setara dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya ini kondisional aja. Kalau kamu diminta untuk menghitung penurunan tekanan uap, Bu, aku pakai rumus yang mana atau pakai persamaan yang mana? Kondisional soalnya. Gitu ya. Kalau misalnya di soal udah diketahui tekanan uap larut, diketahui tekanan uap larutan, berarti cara nyari delta P tinggal selisihnya saja. Seperti itu. Oke, masih ingat waktu kita belajar penurunan tekanan uap? Mudah-mudahan masih ya. Oke, nah coba yuk kita kita cobain soalnya. Aduh, ini nyukup nggak ya si lembarnya? Oke, coba kita cobain soal ini. Ya, 15 gram C16H224 dilarutkan ke dalam 100 gram oktana. Oke, pertanyaan yang A adalah berapa tekanan uap larutan pada suhu 20 derajat Celcius jika tekanan uap dari C8H18 murni adalah 0,0138 atm. Oke coy. Berarti yang ditanya apa nih? Cuy. Yang ditanya apa? Sudah mulai hening. Delta. Yang ditanya apa? Nih. Berapa tekanan uap larutan? Tekanan uap larutan tuh tekanan uap larutan tuh simbolnya apa? Simbolnya apa? Tekanan uap larutan. Nih, kita balik ke slide ini. Tekanan uap larutan itu apa? P. Betul. Berarti pada soal yang A itu yang ditanya adalah P-nya, gitu kan ya. Ini yang ditanyakan adalah nilai P-nya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menghitung P, nakku? Tadi ingat, kita punya persamaannya apa aja, nak? Tadi persamaannya adalah delta P ya. Ada 2 persamaan kan? Persamaan yang pertama, itu kita punya gini kan. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol terlarut. Gitu kan. Atau delta P bisa dihitung dari P0 dikali P gitu kan. Dikurang P seperti itu. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa nggak untuk menghitung nilai P? Nah, berarti kalau mau menghitung nilai P kita butuh ngitung siapa dulu? Kan kita punya 2 persamaan ini nih. 2 persamaan ini kan. Gitu kan. Nah, kita mau nyari P kan? Kita mau nyari P. Nah, coba kita lihat dulu. Di soal ini yang diketahuinya apa, nak? Yang diketahuinya apa sih? Yang diketahuinya apa? Ada C16H22O4 ini sebanyak 15 gram, gitu kan? Kemudian ada C8H18 sebanyak 100 gram. Ini udah ada MR-nya. Ini MR-nya 278, yang ini MR-nya adalah 114, gitu kan? Lalu diketahui lagi apa nih? Tekanan uap C8H18 murni. Nah, Bu Ayu nanya dulu.
Kalau ada dua zat ini, nak, siapa yang kamu sebut terlarut, siapa yang kamu sebut pelarut, nakku? Kalau ada diketahuinya gini. Zat terlarutnya siapa sih? Cuy. Woi lah. Emang ada orangnya enggak? Ah, udahlah kalau nggak ada orangnya udah aja. C6H2O bukan Apa? C16 yang apanya? Yang terlarut. Kenapa? Larutnya Kenapa C16H22 terlarutnya itu? O4. yang terlarutnya Bu karena lebih kecil nggak sih? Ih, betul. Karena masanya lebih kecil ya. Iya, Betul. iya Bu. Ya, berarti ini adalah zat terlarutnya. Sementara C8 H18 ini ya. C8 Pelarutnya, Bu. H18 itu adalah pelarutnya, betul. Oke, nah, berarti kalau di soal ini benar. Nah, di soal ini diketahui nih, nak, tekanan uap C8 H18. Berarti itu tekanan uapnya siapa? Terlarut apa pelarut? Tekanan uap siapa? Pelarut. Pelarut, betul ya. Nah, tekanan Pelarut, berarti ini kan punyanya pelarut ya, cuy. Nah, berarti kalau punyanya pelarut itu simbolnya apa? Tekanan uap pelarut simbolnya apa? Simbolnya adalah P0, betul nggak sih? Iya dong. Iya Bu. P0-nya diketahui 0,0138 atm. Oke, nah yang A itu yang ditanya adalah P-nya, cuy. Kan kalau kita mau nyari P, berarti kita butuh siapa dulu di sini? Butuh siapa? XP bukan Bu. Kita butuh apa? Fraksi mol terlarut. XP-nya bukan. Kita butuh XT ya, untuk mencari delta P gitu nggak sih, Cai? Iya, XP-nya. Sip, nice. Yuk, berarti kita cari dulu XT-nya ya. Nah, tadi cara mencari XT gimana? Tadi ya, yang pakai mol-mol itu. T per NT ditambah NT plus NP Bu. XT sama dengan NT per NT Per plus NP gitu kan? plus NP. Iya Bu. Nah, mol masing-masingnya berarti kita bisa cari kan? NT-nya itu adalah, Iya Bu. NT itu kan berarti terlarut. Berarti yang 15 dibagi 278, ya nggak sih, cuy? Iya Bu. Berarti NT-nya adalah 15 dibagi 278. Nah, berarti berapa tuh? 15 dibagi 278 adalah 0,053. 0,53. Oke, nah kemudian NP-nya. Berarti pelarut. Pelarutnya itu berarti 100 bagi ini kan? Berarti 100 dibagi 114. 100 dibagi 114. Jadi ini nilainya 0,877. Gitu kan? Berarti XT-nya adalah NT-nya 0,053 per NT ditambah NP. Berarti 0,053 ditambah 0,877. 0,93. Iya nggak sih? Jadi 0,053 dibagi 0,93. Hasilnya adalah 0,056. Oke. Nah, kalau XT-nya udah ada, anakku. Kalau XT-nya udah ada, bisa nggak kita nyari delta P? Bisa Bu. Bisa, oke. Berarti cari delta P, cara nyarinya adalah P0 dikali XT gitu kan? P0-nya tadi 0,0138. XT-nya 0,056. Ya udah, berarti 0,056 dikali 0,0138. Berarti hasilnya adalah 7,728 kali 10 pangkat min 4 ya. Satuannya ngikut aja, nak. Kalau di soal satuannya ATM, berarti sini kasih satuan ATM. Gitu. Nah, kalau delta P-nya udah selesai, berarti tinggal nyari P. Iya nggak sih, cuy? Iya dong. Kan tadi delta P bisa dihitung dengan cara P0 dikurang P. Bu Ayu pindah ruas kan nyambung nggak? P-nya Bu Ayu pindah ke kiri. Dari min P kan jadi P. Delta P-nya Bu Ayu pindah ke kanan. Berarti P0 dikurang delta P. Gitu nggak sih, nak? Berarti masukin angkanya. P0-nya kan 0,053
0,138 dikurang 38. itu 7,728 kali 10 pangkat min 4, ya nggak sih? Iya. 0,0138 dikurang ans. Oke, ini Bu Ayu nemunya adalah 0,0130 ATM. 30. Seperti itu. Nyambung nggak? Nyambung? Bu. Oke. Nyambung, Bu. Sip. Berarti yang A, karena yang ditanya P, berarti kita udah ketemu kan ya? Untuk yang A, berarti jawabannya adalah yang ini. Nah, sekarang yang B. Yang B itu ditanya apa, Nak? Hitung penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu apa? Penurunan tekanan uap. Simbolnya apa? Delta Delta P. Justru yang B itu nanya delta P-nya ya. Delta Ya, P-nya Bu. kita udah cari kan tadi ya? Udah, Bu. Ya udah, delta P-nya ini. Seperti itu. Berarti satu langkah udah bisa buat mengerjakan A dan B. 2. Gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, nah coba ini Nak. Nomor 5. Dalam suatu percobaan ditemukan bahwa dengan melarutkan 3 gram zat A dalam 100 gram CCl4 terjadi penurunan tekanan uap pelarut sebesar 2%. Oke. Dari data ini hitunglah MR zat A. Oke, yuk coba kita lihat. Berarti di soal ini diketahui ada zat A dan ada CCl4. Gitu ya, Nak? Kalau dilihat dari komposisi masanya, berarti zat terlarutnya siapa? Yang terlarutnya siapa? Yang A. Yang A. Betul. Yang A. Yang A kan ya? Yang A, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti kalau diketahuinya, di sini boleh tulis ya. Diketahuinya adalah ada zat A. Zat A-nya sebanyak 3 gram. Kemudian dia dicampur dengan CCl4. CCl4-nya ada 100 gram. Ini CCl4-nya udah ada MR-nya ya. 154. Oke. Nah, berarti kan dari sini tadi ya, kita udah sepakat, berarti zat A-nya itu sebagai zat terlarut, CCl4-nya itu sebagai pelarut. Oke, nah, kemudian yang diketahui lagi di soal ini apa, Nak? Terjadi penurunan tekanan uap. Nah, berarti penurunan tekanan uap itu apa? Penol. Penurunan tekanan uap. Ayo. Delta P. Delta P. Aku. Iya, Delta P. Kalau ada kata-kata Delta P. penurunan atau kenaikan itu pasti ada deltanya, ya. Oke, berarti ini penurunan tekanan uap atau delta P-nya sebesar 2%, iya nggak? Nah, 2%. berarti 2% itu kita bisa memisalkan seperti ini, Nak. Bu Ayu boleh nggak aku misalkan? Aku misalkan awalnya mula-mula ya, P0-nya misalnya 1 gitu ya. Nah, berarti kalau dia turun 2%, P-nya berapa, Nak? Ayo. Kalau penurunannya adalah 2%, berarti kan 2% dari 1 gitu kan? Ya, Bu. Iya nggak sih? Sorry, ini gini. Nah, ini kan mula-mula ya. P0 itu kan artinya kan mula-mula, atau ini kan punyanya pelarutnya gitu kan. Nah, berarti kalau dia delta P-nya 2%, itu artinya penurunannya sebesar 2% dari 1 itu kan. 2% itu berapa? Berarti 2% itu adalah penurunnya 0,02 gitu. Nyambung nggak, Nak? Cun nggak? Cun ya. Jadi kamu misalkan aja P0-nya atau mula-mulanya kan 1. Berarti dia turunnya 2%. 2% dari siapa? 2% dari mula-mula. Berarti 2% dari 1 itu. 0,0 gitu ya. Nah, yang ditanya apa, Nak? Dari data ini hitunglah MR zat A. Berarti yang ditanya adalah MR dari zat A. Nah, kira-kira MR zat A nanti bisa kita hitung dari mana? Kita bisa dapat MR zat A dari mananya, Say?
Kira-kira munculnya dari mana dia? MRZA itu. Coba yuk. Coba ya. Kalau kita ngomongin penurunan tekanan uap, ingat nggak sih, cuy? Kalau delta P itu bisa kita hitung dengan cara tadi ya, ada P0 dikali XT, gitu kan? Atau delta P itu bisa kita hitung dari P0 dikurang P, gitu loh. Betul ya? Nah, ini yang ditanya adalah MR-nya zat A. Kira-kira dia akan bisa muncul di persamaan yang mana? Ayo, di persamaan yang mana? Yang kira-kira MR-nya muncul? Yang atas ya? Iya nggak sih? Iya dong. Yang ada XT-nya bukan? Betul sekali. Yang ada XT-nya lah. Nanti kan bisa nyari MR kalau kita ketahuan molnya, gitu dong. Iya dong. Iya, Bu. Ya, berarti kalau kita pakai persamaan yang atas ini, Bu Ayu masukkan sini ya. Nah, berarti kan nanti kita punya XT-nya bisa kita cari dengan cara delta P dibagi P0. Benar nggak sih, Nak? Benar ya. Delta P-nya kan tadi 2%. Berarti 0,02. P0-nya kan tadi kita misalkan 1. Gitu kan. Berarti XT-nya adalah 0,02. Ngerti ya? Nah, XT itu tadi bisa kita cari dengan cara apa? Mol terlarut dibagi mol terlarut tambah mol larut. Gitu toh. Nah, dari yang Iya, Bu. diketahui, Nakku, dari yang diketahui, kita bisa nyari molnya siapa? Bisa nyari molnya pelarut, ya nggak? CCl4. Bisa nggak kita cari molnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa kan? Oke, berarti kita cari dulu nih. NP-nya kan udah ketahuan ya. Berarti NP-nya itu adalah 100 dibagi 154. 100 dibagi 154. Nilainya adalah 0,649 mol. 4, Bu. Oke. Nah, kalau NP-nya udah ketahuan, kita mau menghitung NT gitu ya, Nak ya. Berarti masukkan ke persamaan ini. Tadi XT-nya kan 0,02. Berarti Bu Ayu masukkan gini nyambung nggak? 0,02 sama dengan NT per NT plus 0,649. Nyambung nggak? Nyambung, Bu, nyambung. Nyambung ya, oke. Nah, sekarang kita kali silang aja, Nak. Kalau kita kali silang kan berarti nanti 0,2-nya kita kali NT, ya nggak? 0,2-nya kita kali ini, gitu enggak? Nah, sehingga nanti kita akan punya apa, Nakku? Kita akan punya 0,02 NT ditambah, ya nggak? 0,02 dikali 0,129. 0,49. 0,0129 ya. 0,01298 ya. Sama dengan NT gitu. Nah, yang sama-sama NT kita jadikan satu ruas, Nakku. Berarti yang kiri Bu Ayu pindah ke kanan gitu ya. Nyambung nggak? Mending gitu ya, kiri ke kanan aja ya. Berarti 0,01298 sama dengan NT dikurang 0,02 NT. Benar nggak sih? Berarti 0,01298 sama dengan berapa? NT itu kan sama aja 1 NT ya, Nak ya. Berarti 1 dikurang 0,02. 0,98 NT, betul nggak? Berarti NT-nya adalah 0,01298 dibagi 0,98, gitu nggak? Ini adalah 0,0132. Nah, gini ya. Oke. Mol. Nah, ini tadi udah ketemu NT-nya. Kalau NT-nya udah ketemu, bisa nggak kita nyari MR-nya, cuy? Bisa, ya nggak sih? Nyari apa, Bu? MR kan? Bisa. Oh iya, MRZA itu kan berarti gini kan, NT Bisa, Bu. sama dengan gramnya dia gitu kan ya, dibagi dengan MR, betul nggak? Betul, Bu. Berarti untuk mencari MR sama dengan gramnya dia 3 kan, 3 dibagi NT-nya 0,0132, cun nggak? Cun, Bu. 0,0132.
Nah, Bu Ayu nemunya adalah 22 227 ya. 7,27 Bu. 27. Heeh. Seperti itu. Oke. Ngerti kira-kira? Angel ya, coy. Lumayan repot ya dunia persilatan. Gitu deh. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Nyambung nggak? Nyambung Bu. Nyambung. Nyambung, Bu. Ini kamu beneran ada tutor fisikanya mulainya jam 6? Fisika atau apa sih? Tadi Iya Bu. Iya, Bu, fisika betul. jam Fisika 6:30, Bu. 6:30. Loh, 6:30 itu baru azan ya? Iya nggak sih? Kalau yang musuh. Jam 7 paling Bu mulai. Oh lah, paling jam 7 ya. Ini tak lanjutin dulu nggak apa-apa ya? 1, 2, 3. 3 soal lagi, coy. Nggak apa ya? Oke, mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang yang ini dulu. Kita balik ke sifat koligatif ini. Enak gue ya. Nah, kan sifat koligatif itu ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama tekanan osmotik. Nah, sekarang kalau kita masuk ke kenaikan titik didih, nah itu nanti apa bedanya Bu Ayu sama penurunan tekanan uap? Bedanya di sini, nak. Kalau ada kata-kata penurunan ya, itu selalu maknanya adalah berarti zat yang murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutannya. Atau si pelarut itu lebih besar daripada larutannya. Itu kalau penurunan, turun kan gitu ya. Nah, sementara kalau kenaikan titik didih, berarti kan titik didihnya naik ya. Jadi ibaratnya, misalnya kamu punya zat murni ini, ya. Misalnya kamu punya air. Air mendidih suhu berapa? Air mendidih suhu 100 ya. Nah, berarti dia punya TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, ketika ke dalam air ini misalkan ya, ditambahkan gula gitu. Misalnya ini ditambahkan gula. Nah, pasti dia titik didihnya akan naik, Kak. Gitu. Ya. Jadi ketika dia ketambahan zat terlarut atau dia membentuk suatu larutan, pasti dia akan menghasilkan titik didih yang lebih tinggi. Ya. Jadi TB-nya itu pasti lebih besar daripada nilai TB0. Sehingga nilai delta TB nanti kita akan punya gini ya. TB0 itu adalah titik didih zat murni atau pelarutnya. Ya. Sementara kalau TB aja itu adalah titik didih larutan. Ya. Nah, titik didih larutan itu selalu lebih tinggi daripada titik didih larut. Sehingga nanti dari sini kita bisa menghitung delta TB-nya itu adalah berarti TB dikurang TB 0 gitu. Gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan penurunan. Kalau penurunan itu justru yang zat murninya atau pelarutnya lebih tinggi daripada larutan. Makanya kita nyari selisihnya delta P-nya kan namanya delta itu kan besar kurang kecil kan. Gitu. Makanya kalau delta P ngitungnya adalah P0 dikurang P. Sementara kalau delta TB dikurang TB0. Nah, Bu Ayu, tapi masalahnya kalau di soal nggak ada titik didih larutannya gimana? Nah, kita bisa menghitung delta TB itu dengan persamaan seperti ini. Nah, ya. Jadi ternyata delta TB itu juga dia nilainya akan setara dengan KB dikali dengan CMT. CMT itu apa sih, Bu Ayu? CMT itu adalah molalitas. Ini adalah molalitas. Gitu ya. Sementara KB itu adalah tetapan. Ya, tetapan seperti itu. Jadi cara menghitung delta TB itu bisa juga dengan menggunakan persamaan KB dikali molalitas. Gitu. Gitu ya. Nah, temennya titik didih nanti kita punya titik beku. Nah, Bu Ayu kalau titik beku apalagi bedanya? Kalau titik beku kan penurunan ya. Penurunan titik beku. Nah, artinya kalau penurunan tadi apa? Maknanya apa aku? Berarti zat murni itu punya nilai lebih tinggi dibandingkan dengan larutannya gitu ya. Nah, berarti misalnya kau punya air. Nah, misalnya punya air membeku suhu berapa? Air membeku suhu berapa? 0. 0 derajat Celcius gitu kan. Nah, ketika air itu ditambahin gula misalnya gitu, ternyata dia akan menghasilkan TF atau titik didih larutan yang berbeda. Sebentar. Slide aku hilang ya? Iya, Bu. Oke.
anu nganu nak apa namanya itu sinyal sebentar sinyalku kok hilang. Bentar sih ya. Tak aku gunakan WiFi Itera saja. Ini masih mati lampu nak yang di Belwis yang di mana? Ya, Bu, masih mati. Ya Allah. Sian bet ya. Tapi Belwis kemarin tuh nggak kena banjir kan? Sebentar. Nih. Coba aku hubungkan lagi. Aku coba. Iya, Mbak. Kok nggak mau ya? Nah, aku orang gelem deh, coy. Oke. Coba layar mulai sekarang. Tadi mana? Oh, ini. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah. Oke. Nah, tadi itu ya. Aku balik ke sini. Tadi nyampe sini rasanya ya. Nah, jadi misalnya air itu membeku di suhu 0 derajat Celcius, Mak. Gitu ya. Nah, artinya ketika air itu ketambahan zat terlarut, anggaplah di sini misalnya kamu tambahin gula gitu. Nah, ternyata dia akan menghasilkan titik beku, titik beku larutannya itu turun gitu. Makanya namanya penurunan titik Minus. beku. Berarti jadi lebih minus gitu ya. Nah, ibaratnya seperti makanya nanti dia akan menghasilkan TF yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai TF nolnya gitu. Ya. Nah, sehingga untuk menghitung selisihnya, ingat kan tadi selisih tadi ya, di Ibu Ayu kasih keterangan di sini ya, kalau TF0 itu berarti dia adalah titik bekunya dari pelarut. Sementara kalau TF itu adalah titik beku dari larutan. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung nilai deltanya, delta itu kan selalu besar kurang kecil ya. Nah, jadi tadi anggaplah misalnya air membeku suhu 0, larutan gula membeku suhu minus. Ya. Berarti yang besar 0 apa minus lah? Besaran 0 apa besaran minus? Besaran 0. 0 gitu kan. Nah, sehingga nilai delta Iya. TF itu bisa kita cari dari TF0 dikurang TF TF 0 gitu. dikurang TF. Seperti itu. Gitu ya. Nah, atau cara lainnya adalah kita bisa menghitung delta TF itu dengan cara KF dikali CMT. Tadi CMT di sini adalah molalitas ya. Molalitas sementara KF-nya itu adalah tetapan. Seperti itu. Nah, yang terakhir sifat koligatifnya adalah tekanan osmotik. Ya, nah, kalau tekanan osmotik kan ini kan tekanan ya, ngomongin tekanan juga. Tekanan kan bahasa Inggrisnya pressure ya. Nah, tapi dia nggak pakai simbolnya P. Nah, kalau pakai simbolnya P nanti dia ketuker sama tekanan uap. Nah, jadi kalau tekanan osmotik simbolnya adalah P. Nah, tapi lagi-lagi ya, pi yang ada di kimia itu berbeda dengan pi yang ada di matematika ya. Kalau pi di matematika itu biasanya apa nilainya? 3,14 ya atau 22/7 ya. Nah, sementara kalau pi yang di kimia itu adalah tekanan osmotik. Nah, pi bisa dihitung dengan cara nih CMT di sini adalah molaritas. Ya. Nah, jadi hati-hati kalau tekanan osmotik menggunakan satuan konsentrasinya adalah molaritas dikali R dikali T. R-nya apa Bu Ayu? R-nya itu adalah tetapan gas ya, Nak. Yang 0,082 itu loh, liter ATM per mol Kelvin gitu ya. Nah, sementara T-nya di sini adalah suhu. Tapi suhunya harus dijadikan ke dalam satuan Kelvin. Nah, masih ingat nggak? Suhu kalau di satuan Kelvin kalau misalnya suhunya dia diketahui dalam derajat Celcius, mau kamu ubah ke Kelvin, caranya gimana? Ditambah 273. Derajat Celciusnya harus ditambah dengan 273.
273. Seperti itu. Gitu ya. Nah, coba yuk kita terapkan di soalnya. Cuy, minta tolong ada yang nge-screenshot, bisa nggak? Kenapa, Bu? Ada yang bisa nge-screenshot nggak? Bisa, Bu. Nah, buat ini. Buat jaga-jaga kalau Bu Ayu suruh ngumpulin BAP ya. Sudah, Bu. Oke, thank you. Nanti di itu aja ya, dijawab di Bu Ayu ya. Oke, nah coba kita latihan. Sudah, Bu. Nah, kamu kenapa sedih? Oke, nah latihannya ini nomor 6. Bila air radiator mobil mengandung 75% air dan 25% etilen glikol. Etilen glikol itu MR-nya 62. Pertanyaannya adalah, pada suhu berapa air radiator mobil tersebut mulai membeku? Oke, ya. Kita lihat dulu diketahuinya, coy. Di sini ada air radiator ya. Diketahui air radiator. Air radiator ini kata dia komposisinya apa? Kata dia 75%-nya air, kemudian 25%-nya adalah etilen glikol. Oke. Nah, cuy, kalau kamu ngelihat kamu ngelihat air radiator, berarti kan ada air, ada etilen glikol. Dilihat dari komposisinya, itu airnya berarti di sini sebagai pelarutnya, ya nggak sih? Sementara etilen glikol itu adalah zat terlarut. Terlarut. Artinya air radiator itu boleh nggak kalau Bu Ayu sebut dia itu adalah suatu larutan? Boleh nggak? Boleh dong, iya nggak? Karena ada pelarut, ada terlarut, gitu toh. Oke. Nah, di sini pertanyaannya gini, nak. Pada suhu berapa air radiator membeku? Nah, berarti kan yang ditanya adalah titik beku air radiator, gitu nggak sih? Ya, berarti kan dia menanyakan titik beku dari si air radiatornya. Nah, air radiator itu tadi apa? Larutan kan, nak? Iya nggak? Berarti di soal ini, di soal ini adalah dia menanyakan apa tuh? Titik beku larutan. Titik beku larutan itu simbolnya apa? Titik beku larutan itu adalah simbolnya TF. Seperti itu. Gitu. Nah, cara nyarinya gimana, Bu Ayu? Nah, cara nyarinya seperti ini. Nah, kita harus ingat-ingat dulu, TF itu munculnya di persamaan yang mana? Tadi kan kita punya dua persamaan. Delta TF itu bisa dicari dengan cara KF dikali molalitas, gitu kan? Atau delta TF bisa dihitung dengan cara TF0 dikurang TF, gitu toh. Nah, berarti kalau kita mau mencari TF-nya, anakku, untuk mencari TF, berarti kan kita butuh delta TF, bener nggak? Bener dong. Nah, TF0 itu punyanya siapa? Ini punyanya pelarut. Nah, sekarang lihat, pelarutnya siapa di sini? Pelarutnya air. Air membeku di suhu berapa? 100. Membeku. Membeku. 0. Kalau dia mendidih 100 ya. Kalau membeku 0. Berarti 0. Berarti TF0-nya kan kita udah tahu ya. Kalau TF0-nya air itu 0 gitu kan, Nak? Iya toh? Nah, berarti nanti dari persamaan ini, berarti kita nanti punya gini kan, Nak? Kalau kita masukkan. Tadi delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. TF0-nya kan 0, berarti delta TF sama dengan min TF gitu. Iya nggak? Nah, kalau ditanya TF-nya, berarti TF itu bisa kita cari dengan cara min delta TF. Jadi mau nggak mau kita harus menghitung delta TF. Pakai persamaan yang mana, Bu Ayu? Pakai persamaan yang atas. Oke, nah persamaan yang atas berarti kita menggunakan delta TF itu bisa kita hitung dari KF dikali molalitas. Molalitas itu diuraikan, aku. Molalitas itu kan apa tadi? Gram per mr gitu kan? Dikali 1000 per gramnya pelarut. Ya nggak sih? Ya, Bu. Ya, berarti tinggal masukin nilai KF-nya berapa? 1,86 gitu kan?
Nah, di sini Ya. gram per mr ini ingat-ingat ya. Ini adalah miliknya si terlarut ya, Nak ya. Nah, berarti gramnya terlarutnya berapa? Terlarutnya etilen glikol, berarti kan gramnya 25, ya nggak? Dibagi mr-nya etilen glikol 62, cun nggak? Nah, tinggal dikali 1000 per 75, gitu nggak? Nah, ini 25 sama 75 bisa curi-curi kan? Sama-sama dibagi 25 nggak sih? Atas Iya. curit, bawah curit tinggal 3. Gitu kan? Tiga. Ya udahlah, pakai kalkulator. Wih, kita hitung delta TF-nya. Atasnya dikaliin dulu. Berarti 1,86 dikali 1000, gitu kan? Sama denganin dulu. Dibagi, buka kurung, 62 dikali 3, tutup kurung. Bu Ayu nemunya delta TF-nya 10, bener nggak? Iya, Bu, 10. Cantik ya angkanya ya. Oke, derajat Celcius. Ya udah, karena di sini yang ditanya adalah TF, berarti tadi apa? TF sama dengan delta Min TF. 10. Berarti minus 10, apa satuannya ngikut aja. Kalau di sini pakainya derajat Celcius kan ya? Kan tadi Derajat Celcius. berarti derajat Celcius. Yes. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Mudah-mudahan. Cuy, ini ada 2 soal lagi, itu kamu coba latihan ya, kerjakan sendiri ya, gue. Ini tentang tekanan osmotik. Coba nomor 7 sama nomor 8 ya. Nanti dikerjakan, di foto dulu coba. Di foto nomor 7 sama nomor 8 ya. Oke. Nah, ini nanti coba kita Bu Ayu cek jawabannya ketika di kelas besar ya. Ini mungkin slide-nya belum aku kasih dulu ke kalian ya. Atau kalian ada nggak grup yang TPB 48 aja? Nggak ada 49-nya? Ada, Bu. Oh, ada. Ya udah, berarti aku kirim ke Raja aja ya. Maksudnya kan besok kan 49 tutornya ini juga. Takutnya kalau udah dikirim di grup besar itu nanti mereka udah tahu jawabannya jadi males ini ngikutin ya. Iya, Itu Bu. ya. Nah, ini tak kirim lewat Raja aja ya. Nah, nanti 7 dan 8-nya silahkan kalian coba dikerjakan dulu. Oke? Oke, Bu. Oke, ya udah jam Baik, Bu. 6:05 untuk hari ini. Sampai sini dulu ya. Ingetin aku, nggak apa-apa diteror aja. Bu Ayu, rekaman kita jangan lupa di-share gitu ya. Buat belajar kalian. Ngapa? Apa, Nak? Absensinya gimana, Bu? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Ya, ini paling nanti kan ada itunya sih, ada laporan. Nama-nama ini biasanya masuk dia kalau saya rekam gini. Gitu. Ya, udahlah. Kalau saya mah Baik, Bu. terserah kalian sih sebenarnya. Kan yang butuh kalian gitu ya. Jadi saya nggak akan memaksakan sih sebenarnya. Ya, monggo aja yang mau mengikuti, yang mudah-mudahan bisa memetik manfaatnya nanti ketika ujian, mudah-mudahan terang benderang gitu ya. Karena udah kita bahas latihan-latihan soalnya. Ya udah, untuk hari ini kita sampai sini aja ya. Sampai ketemu nanti di kelas besar hari Kamis kalau nggak salah, kelas kalian ya yang offline ya, gilirannya Iya, offline. Bu. Nah, ya, Iya, Bu. sampai ketemu nanti, mudah-mudahan Iya, semuanya sehat selalu ya. Bu. Nah, biar kita bisa Amin, Bu. ketemu lagi. Udah ya, Bu Ayu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Yuk. Kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Kasih.